Demokrasi Pancasila terbentuk pada awal Orde Baru, yaitu setelah tahun 1966. Istilah demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, yang dimana Presiden Soeharto menyatakan bahwa demokrasi Pancasila ini berarti demokrasi yang kedaulatan rakyat diintegrasikan atas sila-sila lainnya. Artinya, dalam menggunakan hak-haknya harus disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pada masa pelaksanaannya selama Orde Baru, demokrasi Pancasila ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena Presiden Soeharto menjalankan pemerintahannya yang terkesan manipulatif, sehingga hal tersebut membuat penerapan demokrasi Pancasila ini tidak berjalan sebagaimana semestinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 2112972. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah paham demokrasi yang berlandaskan oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Sedangkan tujuan dari demokrasi Pancasila ini yang pertama, memudahkan pemerintah dalam mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan azas-azas demokrasi Pancasila. Yang kedua, agar semua bagian pemerintahan berkegiatan sesuai dengan azas-azas demokrasi Pancasila. Yang ketiga, memberikan jaminan pemerintah negara apakah memang benar bertanggung jawab terhadap tugasnya dan juga terhadap rakyatnya. Yang keempat, memberikan jaminan perundang-undangan untuk dipatuhi dan dijalankan sebagaimana seharusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memahami ciri-ciri demokrasi Pancasila, marilah kita mengulas sedikit tentang apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang didasarkan atau dipedomankan kepada 5 sila yang ada di dalam Pancasila yang dipandang secara menyeluruh atau utuh. Selanjutnya mari kita mengetahui tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu mengadakan pemilu berkesinambungan. Yang keempat yaitu bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kelima, sangat menjunjung HAM dan menegaskan hak-hak minoritas. Selanjutnya yaitu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, adanya kebebasan dalam berpendapat, menyelenggarakan negara berdasarkan aturan yang ada karena negara telah ditetapkan dan sangat patuh terhadap aturan yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitria, NIM 211299187. Materi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. 3. Adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. 4. Memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan tempat menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Adanya pelaksanaan pemilihan umum. 6. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang 1945. 7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, individu, masyarakat, dan juga negara. 9. Mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 10. Adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam undang-undang ialah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara ini berjalan berdasar sistem hukum dasar yang tidak bersifat absolut.
Ketiga, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Apri Permatasari dengan NIM 21022059. Saya dari jurusan PG PAUD dari kelompok 1 pendidikan kewarganegaraan. Materi saya pada hari ini yaitu demokrasi Pancasila pada era reformasi. Demokrasi Pancasila pada era reformasi adalah suatu reaksi dari pemerintah pada masa Orde Baru yang telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila itu sendiri. Beberapa karakteristik demokrasi Pancasila yaitu adanya kebebasan hak-hak dasar dari rakyat. Yang kedua, masyarakat boleh berpolitik terhadap negara pada masa itu. Sekian materi saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Frianti akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek demokrasi Pancasila. Secara umum, aspek demokrasi Pancasila terbagi dua, yakni aspek material dan aspek formal. Aspek material. Aspek material meliputi substansi dan isi. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, tapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada aspek formal. Aspek formal menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjuk wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Intinya, demokrasi Pancasila memakai cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan, di mana seluruh pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada Mirat. Saya Prilly Naftalika kali ini akan membahas tentang landasan pokok demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, demokrasi dijadikan landasan hukum negara yang berkaitan dengan peran Pancasila sebagai dasar negara. 7 landasan dari hukum demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kedua Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang ketiga Supersemar Surat Perintah 11 Maret 1966, yang keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang keenam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketujuh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kurnia. Teman-teman semua bisa manggil saya dengan nama Faisal. Saya berasal di kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua asas demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila ini terbagi 3, yaitu asas demokrasi kerakyatan, asas demokrasi musyawarah, asas demokrasi penjamin HAM. Azas kerakyatan ini dapat diartikan sebagai azas yang mendasari kita harus mencintai antar sesama. Yang kedua, azas musyawarah. Azas musyawarah ini dapat diartikan sebagai azas yang mencakup atau mengumpulkan semua pendapat-pendapat dari rakyat yang ada di musyawarah tersebut. Yang ketiga, azas penjamin HAM. Azas ini dapat diartikan sebagai azas yang menjamin hak-hak yang ada di setiap manusia. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.